Halo Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat untuk kita semuanya. Kembali lagi di sini, saya akan membahas ya terkait jenis bantuan sosial yang saat ini sedang berjalan penyalurannya. Yang pertama yaitu adalah bantuan sosial PKH maupun PPNT yang melalui kartu KKS untuk alokasi bulan September-Oktober. Saat ini terkonfirmasi sudah mulai cair secara merata, bertahap ya tapinya, yaitu Bank BRI, Mandiri, dan juga Bank BNI serta Bank BSI. Selain itu ada juga penyaluran bantuan sosial beras atau CBP ya, cadangan beras pemerintah untuk anggaran yang dilanjutkan dari bulan Juni sampai dengan bulan Desember. Tapi untuk anggaran pencairan bantuan sosial CBP ini dari bulan Juni sampai dengan bulan Desember yaitu per 2 bulan sekali. Beda dengan yang dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni itu per bulan sekali ya, dapatnya 10 kg. Tapi dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember ini sampai dengan Desember mendatang yaitu per 2 bulan sekali hitungannya. Nah, saat ini sudah berada di periode penyaluran yang ketiga. Periode bulan September Oktober, dan memang saat ini sudah dilakukan, sudah berjalan penyalurannya untuk CBP atau beras sebanyak 10 kg. Saat ini sedang berjalan penyalurannya yang dibagikan ke masing-masing KPM 10 kg per KPM, dan ini disalurkannya langsung ke KPM tersebut sebanyak 10 kg per orang sesuai dengan nama-nama yang tertera. Hanya saja di sini ada yang ingin saya bahas, yaitu di sini saya tampilkan terlebih dahulu. Oke. Jadi komentar ini menyita perhatian saya yang masuk pada kolom platform YouTube ya. YouTube pendamping sosial yang baru saja saya upload. Nah, di sini kata Bapak ini, kata teman kita di sini yang menerima bantuan sosial, katanya masyarakat kecil harus mengadu kemana? Misalnya bantuan beras yang katanya 10 kg ternyata itu cuma untuk simbolis di foto saat pengambilan saja. Itu pun belum sampai di rumah orang yang wajib mendapatkan, disuruh lagi dibawa ke tempat Pak RT. Di situ per 10 kg diambil 3 kg, ada yang lebih dan ada yang dibagi 2. Yaitu mungkin yang kami tanyakan karena yang wajib mendapat cuma sebagai topeng diambil fotonya, dan akhirnya pendapatannya tidak seutuhnya, maka kita harus kemana mengadunya. Nah, jadi komentar ini masuk memberikan pernyataan ya terkait permasalahan yang ia alami di wilayahnya, dan baru-baru aja kejadian ini ya, baru sekitar beberapa hari yang lalu pada saat dilakukan pendistribusian CBP atau beras sebanyak 10 kg untuk periode bulan September Oktober. Kalau saya pahami dari pernyataan tersebut, katanya pada saat dilakukan pengambilan beras tersebut itu difoto dulu, masing-masing orang yang ada namanya di sana difoto, pegang berasnya 10 kg. Setelah itu beras tersebut di drop lagi ke rumah RT katanya. Nah, setelah sampai di rumah RT tersebut itu dikurangin isinya, isi beras itu ada yang dikurangin 3 kilo, bahkan ada yang dibagi 2 berasnya. Yang tadinya 10 kilo kan dibagi 2 berarti 5 kilo. Entah dikuranginnya karena apa dan sebagainya itu dikemanakan, di sini juga tidak dijelaskan. Tapi poin pentingnya di sini yaitu yang bisa saya ambil dari pernyataan tersebut, yaitu dia harus mengadu kemana, apa yang harus ia lakukan ketika terjadi hal demikian di tempat tinggalnya. Sebentar, barangkali di sini bisa saya sematkan ya. Nah, ini dia. Jadi Bapak Ibu, saat ini Kementerian Sosial itu ada yang namanya call center layanan pengaduan Kementerian Sosial untuk masyarakat yang menemukan masalah terkait bantuan sosial ataupun masalah kesejahteraan sosial lainnya, yaitu dengan nomor sekian, call centernya 171, dan tentunya ini bebas pulsa ya. Dan bisa juga untuk pengaduannya dapat dilakukan melalui aplikasi dan situs SP4N lapor.go.id. Nah, jadi kalau ada hal-hal terkait bantuan sosial atau permasalahan sosial lainnya, Bapak Ibu bisa melapor melalui call center tersebut. Permasalahan sosial lainnya yang dimaksud di sini adalah misalnya nih,
ada orang yang terlantar di luar sana tapi belum tertangani oleh daerah setempat atau belum diketahui oleh dinas sosial setempat. Misalnya orang tersebut itu tinggal tempat tinggal yang tidak layak misalnya, dan dia belum pernah mendapatkan bantuan sosial sama sekali, dan ketika dicek datanya di DTKS juga ternyata belum terdaftar di DTKS atau terlantar gitu ya, atau permasalahan sosial lainnya seperti gangguan jiwa dan sebagainya. Oke, yang permasalahan intinya permasalahan sosial yang seperti itu, maka kakak bisa melaporkan ke call centernya Kementerian Sosial seperti yang tertera di billboard layar ini ya, yaitu untuk call centernya 171. Tapi buat bapak ibu atau kakak dimanapun itu berada, caranya misalnya nih kakak mengalami permasalahan seperti yang saya bahas tadi, yaitu penyalahgunaan bansos ya, itu masuk ke dalam penyalahgunaan bansos karena bansos yang seharusnya tadi didapatkan oleh KPM ini 10 kilo malah dibagi, dan entah itu dibagikan ke siapa dan bagaimana, karena sebenarnya itu tidak boleh ya. Kalau memang namanya sudah tertera di situ mendapatkan bansos sekian, maka segitulah jumlah bansos yang seharusnya diterima oleh KPM tersebut. Nah, kalau memang mengalami hal seperti itu dan merasa kesulitannya pada saat melapor ke 171 ini, maka bapak ibu atau kakak dimanapun itu berada juga bisa melapor langsung ke dinas sosial setempat. Nah, biasanya untuk dinas sosial setempat akan menangani hal-hal yang seperti ini ya, setidaknya akan memberikan peringatan ya kepada oknum yang melakukan hal tersebut. Intinya laporkan aja jika memang ditemukan atau kakak mengalami hal demikian. Berikutnya saya akan langsung menjawab pertanyaan yang masuk ya, sampai durasi ini selesai karena saya dibatasi gara-gara nyebut tadi ya. Oke, Kak Amah Aliha, Kak saya mau tanya, kalau di cek bansos ada keterangannya BPNT September Oktober ya, tapi kok di kartunya masih kosong. Ini juga dialami oleh beberapa KPM di wilayah dampingan saya ya. Dia sampai screenshot itu Kak. Hasil pengecekannya di cekbansos.kemensos.go.id, di sana memang sudah berubah periodenya menjadi September Oktober, tapi pada saat dicek kartu KKS itu masih kosong. Oke, jadi hal ini bukan cuma kakak seorang diri yang mengalami, tapi cukup banyak KPM yang mengalami hal demikian. Kenapa demikian? Itu karena setelah BNBA ini diberikan ke pihak penyalur yaitu Bank Himbara, maka pihak Bank Himbara juga membutuhkan waktu untuk transfer dana bansos. Nah, ini kan kemarin berubahnya itu di hari Jumat ya. Kebanyakan yang berubah statusnya di cek bansos itu dari hari Kamis kemarin, hari Kamis. Nah, sehingga di hari Jumat itu kemungkinan besar ya, ini prediksi kami, kemungkinan besar pihak penyalurnya itu belum sempat transfer dana bansos ke rekeningnya KPM tersebut. Dan bisa dicek ya Kak secara berkala, kemungkinan itu hari Senin ini atau sekitar 3 atau 4 hari ke depan itu sudah terisi saldo bansos. Karena kalau statusnya sudah berubah di sana, artinya BNBA-nya itu sudah masuk ke Bank Himbara tersebut, ke pihak penyalur tersebut. Hanya saja pihak penyalurnya ini yang membutuhkan waktu proses transfer dana masuk ke rekening KPM masing-masing. Itu dialami oleh beberapa KPM ya Kak, bukan cuma kakak, tapi di sini cukup banyak juga KPM yang ada di wilayah dampingan saya yang mengalami hal demikian. Pertanyaan selanjutnya yaitu Kak Dewi Triana, Kak, kalau di Dapodiknya baru aktif di bulan Juni, apa PKH-nya bisa aktif lagi atau bisa cair lagi? Oke. Kalau Dapodiknya baru aktif di bulan Juli, artinya di sebelum-sebelumnya Kak cair ya, karena Dapodiknya nggak aktif, itu bisa ada kemungkinan berkesempatan bisa cair lagi di tahap berikutnya. Tahap berikutnya Kak, minta dimutakhirkan aja Kak datanya yang ada di SIKNJ, dipadankan ulang datanya agar segera tersalurkan ya. Semoga segera bisa aktif lagi bantuan sosialnya. Iya, karena saat ini memang antara Dapodik dan juga DTKS itu sudah terkoneksi semuanya, sehingga apabila data KPM, anak-anak KPM ini di Dapodiknya nggak aktif, atau jangankan nggak aktif ya, biasanya karena ada kesalahan data antara Dapodik dan DTKS sehingga tidak terdeteksi, karena ini sudah saling terkoneksi sehingga harus benar-benar sama datanya yang ada di Dapodik dan juga yang ada di DTKS. Kalau terdapat perbedaan data sedikit saja, maka akan menyebabkan data KPM ini tidak terbaca di DTKS, tidak terdeteksi bahwa ini adalah anak sekolah sehingga bansosnya tidak cair. Nah, kalau memang baru aktif lagi Dapodiknya di bulan Juli ini, kemungkinan akan cair di tahap
selanjutnya. Tapi ini tidak bisa dipastikan ya Kak, tahap selanjutnya itu apakah di September Oktober atau November Desember. Paling tidak sudah diperbaharui dapodiknya dan sudah aktif data dapodiknya. Tapi biasanya kalau kita melihat dari contoh-contoh kasus sebelumnya, ketika data dapodik KPM atau anak KPM ini sudah mulai aktif kembali, maka akan mulai tersalurkan atau cair lagi bansosnya. Oke Kak, sementara itu dulu ya untuk hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung hari ini. Soalnya kita lanjut lagi di next live saya. Oke, sekian dari saya kali ini, hari ini. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.